Hai, balik lagi ke channel Fani Setiawan. Kali ini kita bakalan unboxing dan review Chiki Ball yang lagi collab atau apalah, nggak tahu ya. Ini collab atau nggak ngerti lah. Pokoknya hadiahnya ada dua Chiki Coin. Ya itu kayak Tajos, tapi ini Chiki Coin karena tahun 2021 tuh udah ada Chiki Koin Pokemon, sekarang dia sama One Piece ya. Ini yang rasa coklat adanya. Ini sebenarnya udah rilis atau udah ada di pasaran di Pulau Jawa atau Jakarta atau sebagainya di mananya tuh udah sebulan yang lalu kemungkinannya kalau nggak salah sih, koreksi aku kalau aku salah ya. Tapi untuk di tempatku Pangkalan Bun Kalimantan Tengah baru sore tadi ada di supermarket. Waktu ini belum rilis atau apalah itu nama marketingnya ya, sebelum sebelum ada di pasaran ini udah keluar tuh kayak desain-desain Ciki Coin udah ada yang punya gitu, udah di share di grup Tajos Facebook. Itu waktu ngeliat desain aja udah agak kecewa. Kita-kita yang kayak suka sama One Piece tuh kayak sedikit kecewa karena kayak gimana ya, desainnya agak-agak nggak menarik gitu. Cuman ya gara-gara kita sering ngata-ngatain desainnya nggak menarik lah atau desainnya terlalu monoton atau gimana lah, keluarlah kayak post yang ngatain kalau kita tuh ngatain Ciki Ciki koin yang One Piece ini karena kita nggak punya uang buat beli Ciki ballnya, atau kita dikatain miskin gitu. Ya aku sih sebenarnya nggak peduli sih, cuman agak ke-trigger dikit lah. Jadi dari situ udah pengen buat konten ini, konten ya bukan mau ngata-ngatain sih, lebih tepatnya keresahan kita tentang Ciki koin yang One Piece ini ya. Cuman karena baru datang, baru ada ini, baru baru keluar di sini di daerah sini, jadi aku baru bisa buat konten sekarang. Jadi ya kayaknya udah agak telat sih kalau udah sebulan yang lalu. Postnya juga yang ngata-ngatain nggak punya uang atau miskin itu udah dihapus sih, jadi belum sempat di screenshot, jadi nggak bisa dikasih bukti. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kita kita review lah, kita kita buat kita apa ya? Cuma mau ngeluarin keresahan sih tentang Ciki koin yang One Piece ini, karena aku yang suka One Piece ini kayak sedikit kecewa aja sih sama desainnya. Kan kalau ada yang bilang, ah lu tuh mah ngerak coba bohong gitu bang, suka sama One Piece, aslinya tuh lu nggak suka sama One Piece, cuman mau ngatain One Piece biar cikinya nggak laku ya. Gimana ya cara bilang ya, kalau aku bilang aku suka One Piece aku pasti jawab iya, aku bisa buktiin, nanti aku buktiin. Tapi kalau dibilang fans One Piece ya kalian sendirian nilai lah. Kalau disebut fans fanatiknya One Piece atau enggak ya, semoga bukan fanatik ya, karena sesuatu yang fanatik itu kayaknya atau yang agak berlebihan itu nggak baik. Apalagi kalau dikatain wibu, semoga nggak sampai dikatain wibu sih aku ya, karena kayaknya konotasi wibu buat seseorang itu kayak ya nggak gitu bagus lah. Yang penting aku sukanya suka anime, tapi kita buktiin dulu ya kalau aku beneran suka One Piece. Jadi aku ngejelekin atau bikin kata-katain atau keresahan tentang Ciki One Piece ini bukan karena aku nggak suka One Piece, aku suka banget sama One Piece. Jadi ya kita buktiin aja kalau aku tuh benar suka One Piece. Kita kasih bukti aja nih kalau bukti aku suka One Piece. Ini figurnya ya, figur One Piece lini WCF. Kalau kalian tahu harga ini, yang tahu-tahu aja, dulu aku beli ini harganya itu kisaran berapa ya, ya pokoknya ini aku udah survei nih, aku udah survei tadi beli ini kan, kutanya ke mbaknya satu dusnya atau satu kartonnya berapa nih mbak. Satu kartonnya itu sekitaran 168.500 tadi, isi 30. Harga ini, harga satu WCF ini bisa beli 5 atau 6 karton ini waktu aku beli WCF ini ya. Tapi kalau dijual sekarang nggak tahu sih dia bisa seharga 5 atau 6 karton Ciki Ball atau bisa lebih. Karena kalau di Jepang, kalau kalian lihat di Jepang harga ini itu udah kisaran 15.000 sampai 20.000 yen. Belum lagi yang lain, tapi yang lain sih memang nggak sama hal yang ini. Cuman satu satu lini WCF ini bisa beli satu karton lah ini Ciki Ball. Jadi kalau ada post yang kemarin itu ngatain nggak bisa beli ngatain One Piece cuma karena nggak bisa beli Ciki Ball, bukan gitu guys. Cuman prioritasnya tuh beda aja. Kalau ini emang desainnya cikinya nggak gitu bagus, ya mau gimana, emang harus dikatain kan, biar siapa tahu jadi ya jadi perbaikan di kedepannya kalau misalnya ada Ciki koin lagi atau Tajos nanti yang collab sama anime atau merek. Jadi kita lanjut aja dulu, kalau kita buktiin kalau kita itu suka One Piece.
Ini figurnya ya, figur One Piece original. Bukti original, ada stiker toy-nya. Kalau yang gold, aduh gimana ya fokusnya. Kalau yang gold berarti dia dari Jepang, distribusi Jepang, Japan version. Ini insya Allah original dan official semua. Gimana? Suka One Piece? Ini digambar dari kertas karton, ditempel di dinding. Apakah aku suka One Piece atau enggak? Kalian bisa nilai sendiri. Ini juga gambaran, ini juga Demon Slayer. Jadi nggak cuma One Piece. Aku suka banyak beberapa anime. Ini koleksi One Piece juga. Kalau kalian tahu itu resin. Nggak tahu harganya berapa sekarang ya. Tapi kalau beli dari dulu, mungkin satu itu bisa dapat berapa ya? 4 atau 5 dus karton. Ini WCF juga. Nggak cuma One Piece, ada Naruto, ada Demon Slayer. WCF-nya, kalau ini nggak kelihatan ya. Itu ada 2 lapis. Jadi kalau kalian hitung, ini satu deret berapa tuh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 13 kali 5, 65 kali 2, udah 130. Kalian kalikan aja itu berapa satu harga WCP itu. Apakah masih bisa dikatain nggak bisa beli Cikibol? Ya terserah kalian. Ini juga figur, ini juga masih figur. Apakah aku nggak suka One Piece? Nih, aku lah sampai beli ini One Piece Daily, pensil Daily One Piece. Aku juga bikin ini di buku, di sketchbook yang Talent Arts Edition ini khusus gambar Luffy. Ini walaupun belum dilanjut sih karena malas banget. Ini tempat bikin konten drawing. Apakah aku nggak suka One Piece? Kita lihat, ini gambaran, ini Hunter x Hunter ya. Ini Pokemon, Digimon, Dragon Ball, ini Fairy Tail, masih Dragon Ball. Ini apa ya kemarin ya, lupa. Dragon Ball. Loh, katanya suka One Piece tapi nggak ada gambar One Piece. Ini gambaran tangan semua guys. Jadi kalau kalian bilang aku nggak suka anime, terus jelek-jelekin anime, ya nilai sendiri lah gimana nya. Kita tuh ngasih masukan tuh, ngasih ngata-ngatain gitu ya buat perbaikan ke depannya guys, karena emang jelek. Mau dikatain bagus juga nggak apa-apa, mau dikatain bagus juga kayak gimana. Ini Marco dari One Piece, ini Ace dari One Piece, Brook dari One Piece, ini tasku, gantungan kuncinya Luffy, Wano, One Piece. Nih masih ada figur Kaido, One Piece, Kurama, Naruto, Gamabunta, Naruto, Goku, Dragon Ball, One Piece. Ini juga One Piece. Ini lagi. Ini Rubik. Jadi nggak fokus ke satu semua guys. Bukan cuma figur. Kita juga koleksi buat ngehargain Eiichiro Oda. Kita koleksi komiknya walaupun nggak lengkap ya karena 103-nya nggak ada. 103 belum beli. Yang terbaru 107 juga belum beli. 108 juga katanya mau rilis. Ini belum beli karena di sini tuh nggak ada Gramedia guys. Jadi aku harus nunggu ada orang yang ke Jawa atau liburan kemana, atau aku yang berangkat ke sana buat beli. Karena kalau beli di kayak di Tokped atau di Shopee itu kan ini harganya 50.000. Kalau beli ongkirnya 50.000, jadi kayak 2 kali lipat gitu. Komik, sebenarnya aku udah baca komiknya online, tapi tetap beli komik karena ini official dan original. Jadi buat menghargain kreatornya juga, menghargain Eiichiro Oda. Ini bahkan yang terakhir aku buka itu komik nomor berapa nih? Komik nomor 87. Ini yang aku buka terakhir dari 88. Aku beli cuma buat koleksi guys. Nih belum dibuka. Jadi apakah aku nggak suka One Piece? Ya kalian bisa nilai sendiri lah. Ini One Piece full guys, sampai belakang sana. Bukan cuma One Piece, aku juga koleksi komik yang lain. Ini Dragon Ball, itu WCF figurnya. Naruto, di sana ada Naruto juga. Nih kita liatin. Naruto sampai volume 72, itu sampai volume akhir Naruto. Jadi masih ngatain nggak suka One Piece.
atau nggak punya uang buat beli Cikibol, salah guys. Ini juga gambaran dari karton, udah lama nih, kayaknya udah hampir 5 atau 4 tahun kayak. 4 atau 5 tahun sih, nggak tahu. Ini juga figur One Piece, ada dioramanya, dikasih diorama, dikasih Mika. Ini kotor ya, belum dibersihin ya, kotor. Ini juga figur One Piece, kalau kalian tahu, yang tahu-tahu harganya aja. Satu figur, apakah bisa beli satu karton dus? Kemungkinan iya. Figur di atas, ya pokoknya gitulah intinya. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada duit atau miskin karena nggak bisa beli Cikibol, makanya ngata-ngatain doang bisanya, bukan gitu guys, prioritasnya beda aja. Dan emang kemarin-kemarin belum beli atau belum bisa review karena ya emang belum ada di sini, sekarang baru datangnya. Jadi sekarang kita bakalan open aja ini, kita buka aja. Karena kalau kita review atau kita ngata-ngatain tapi belum lihat atau belum megang bentuknya, kayaknya orang Abdul kali ya, kalau cuma ngeliat dari orang lain. Jadi kita bakal buka aja. Sebenarnya aku beli 4, satunya tuh udah dibuka di kantor. Satunya tuh aku dapat nih, Snackman Arts Volcanic Island di dunia cermin, sama Sanji di Arts Jauh. Jadi kalau kalian tanya aku suka One Piece enggak, aku suka guys, aku tahu karakternya ini siapa, aku tahu artsnya ini apa. Kalian suka nggak, kita buka aja lah. Kenapa beli banyak bang? Karena nggak suka. Karena waktu orang ngepost di grup Tajos di Facebook, banyak kan yang jong. Kalau aku cuma beli satu, terus aku bikin konten gini, nggak ada Tajosnya, nah, gagal dong berarti kontennya. Makanya beli 4. Jadi ada aja tadi stoknya berapa karton gitu, satu kartonnya 168.500 aja aku udah survei guys. Tuh, dan bilang oh ada. Ya kayaknya baru pertama langsung jong. Ada, nanti kita buka. Ini kita simpan dulu karena aku juga suka Shiki, jadi Cikinya nggak bakal mau bajir karena bakal aku makan. Kalau dulu Ciki yang Pokemon aku beli kayaknya 2 dusan kayaknya dulu, bagi-bagi ada juga. Jadi kita nggak dapat jong dan nggak dapat kopi atau yang double, karena katanya bisa dapat Ciki koin double juga. Ini yang ketiga, apakah jong loh, sumpah. Oh enggak jong guys, ya kan jong. Cikinya kita lariin dulu aja ya. Ini kita lapin dulu aja, kita dapat ciki apa. Kita bakalan review sesuai atau kita kata-katain atau keluarkan keluh kesah tentang perciki koinan One Piece ini. Jadi yang pertama yang udah dibuka di kantor tadi, kita dapat 2 ini. Ini 3 yang baru. Kita buka aja dapat apa. Timbang dulu sampahnya. Kita dapat Fujitora Arts Dressrosa. Terus kita dapat Brook. Ini kayaknya sudah masuk Beastman Island sih. Cuman Beastman Island ini masih di luaran kali ya. Karena kalau di Sabaody itu kayaknya aku kemarin ada lihat desainnya Luffy udah Busosou Haki atau tangannya udah hitam gitu, yang Haki Busosoku. Jadi kayaknya ini udah masuk Beastman Island harusnya. Next, kita buka lagi. Tenang guys, kalau aku tuh ngata-ngatain harus pakai data guys, by data. Roronoa Zoro, Nico Robin. Kalau ini sih Pang Hazard sih, cuman yang di pulau yang apinya ya. Pang Hazard tuh ada 2 guys, satu pulau es, satunya pulau yang api atau magma. Usopp, kayaknya sih memang ini yang Beastman Island ya. Sama Luffy Volcanic Island. Jadi kita dapat beli 4, dapat 8, nggak ada yang sama ya sementara ya. Oke, kita lanjut ke keresahan. Yang pertama itu tentang satu setnya itu ada berapa.
karena waktu keluar ini sampai sekarang officialnya Ciki itu belum nentuin ini berapa setnya guys. Jadi kita nggak tahu nih, kita kayak blind buy buat ngoleksi ini tuh sampai kapan, sampai dapat berapa desain kita nggak tahu. Yang pertama itu, cuman dari selang 1 bulan setelah dia keluar atau 1 bulan lebih ya kayaknya dia keluar itu, kayaknya udah ada kolektor yang bilang lengkapnya itu 200. Ya itu kan masih awang-awangnya dia, kemungkinan kan dia kayak udah beli sampai 5 atau 6 karton ya, anggapannya satu kartonnya 30 ciki kan, berarti satu karton tuh bisa dapat 60 ciki koin One Piece nya ya. Mungkin dia udah beli 5 dus, jadi anggapnya dia udah dapat 300 ciki koin dan cuma dapat 200 yang beda, anggapnya gitulah kasarnya ya, 200 beda 100 yang sama. Terus dia beli lagi 1 dus kemungkinan, terus dari 1 dus itu 60 ciki koin yang One Piece, mungkin dia nggak dapat yang sesuatu yang beda lagi dari 200 itu, jadi kemungkinan dia udah fix nih setnya 200, tapi kan kita belum tahu tuh bener 200 atau enggak gitu. Kalau saranku ya, kalau misalnya ciki koin itu dari cikinya bingung mau bikin satu set One Piece itu berapa, kalian tuh bisa ambil di apa ya, di namanya tuh ada World Top Memory, WT Memory, WT 100 Memory gitu. Kalau di WCF itu dia dibuat 50 karakter One Piece beda-beda gitu. Kalau di lini WCF atau yang figurnya itu dia ada 50 figur atau 50 karakter yang beda. Jadi One Piece bisa aja bikin itu kalau mau. Jadi cuma 50 koin bisa satu set. Jadi orang tahu gitu batasannya buat beli cikinya sampai kemana gitu. Cuman kalau misalnya ciki bilang, kalau cuma 50 sebentar tuh, paling sebulan juga udah lengkap semua, berapa banyak kolektor, ya kalian cari cara lain lah satu setnya. Misalnya per karakter satu ciki koin tuh bisa kalian punya. One Piece itu punya karakter yang udah dikeluarin tuh kayak 1000 lebih udah. Jadi kalau kalian ambil 200 karakter pun dia bakalan banyak juga kan, maksudnya satu koin satu karakter aja gitu. Tapi kalau misalnya cikinya bilang, ya tapi ini kan One Piece tuh beda karakternya karena satu art sama art lain tuh kadang outfitnya beda gitu, pakainya beda, nggak kayak Pokemon. Kalau Pokemon kan kayak Pikachu ya gitu-gitu aja, terus kan nggak berubah pakai baju pesta atau baju apa, nggak tahu juga sih ya. Misalnya ada Pikachu yang lagi pakai custom atau apa gitu-gitu, ya kalian berarti bisa aja ambil beberapa arts. Jadi satu arts itu diambil berapa karakter gitu. Misalnya kan arts One Piece itu kan banyak kan, kayak ada di Louboutin, Arlong Park, terus Drum Island, Alabasta, Little Garden, terus apa lagi ya, Skype, Pulau Jaya, terus ada Water Seven, ada Art Foxy, ada Ennis Lobby, Thriller Bug, terus ada Sabaudi, ada Kuja, Marineford, belum lagi ada Sabaudi yang baru, terus Fishman Island, Pangharjar, terus ada Joe, ada Wano, Woolcake Island, Egghead, Elbap, Wonokuni, Onigashima, kan banyak tuh. Jadi misalnya ambil 10 arts terbaik, dari satu arts itu ambil 20 karakter, jadi Luffy bisa double di karakter yang sama, bisa double tapi artsnya beda, kan bisa gitu sebenarnya. Jadi buat bikin satu set One Piece itu banyak aja pilihannya guys, karena artnya itu banyak. Terus kalau misalnya mau satu karakter satu koin pun ya bisa aja. Kalau misalnya 50 kesedikitan, 100 bisa, 200 bisa, atau 300 pun bisa. Tapi dari One Piece bisa aja sih ngasih 300 karakter berbeda gitu. Ya pokoknya itu keresahan pertama. Terus ya pokoknya keresahan pertama ya tentang itu guys, karena dulu kan waktu ciki koin yang Pokemon kan dibilang tuh, malah dibungkusnya dibilang ada 100 koin Pokemon kan. Jadi ya enak gitu loh, maksudnya kita udah tahu kalau batasan kita buat koleksi itu 100, ya udah lengkap gitu. Jadi sisanya kita buat beli lagi itu ya buat nyari doublean atau buat nyari set kedua atau set ketiga gitu ya. Kayak gini kan enak guys ngeliatnya guys tuh. Terus dulu juga ada sih yang Pokemon Spin ya, tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Aku juga nggak ngikutin kalau Pokemon Spin, tapi waktu Ciki koinnya keluar, Ciki koin Pokemon keluar itu banyak orang bilangnya sih tahun 2000 ya kalau Pokemon Spin atau Pokemon Smash, nggak tahu ya. Tapi aku nggak ada itu sih, nggak ada bahannya, jadi aku nggak bisa nunjukin. Cuman kalau kayak Tajos Jepang nih,
Tajos Jepang tuh bilangnya tajos Jepang atau enggak sih, nggak tahu juga ya. Tapi kalau tajos Jepang ini, ya anggapnya tajos ya. Tajos Jepang itu dia dibungkus snacknya dibilang ada 160 desain. Walaupun akhirnya waktu aku hunting sampai tahun ini, dari tahun 2021 Chiki Coin keluar, aku baru nemu itu sampai 158 aja. Ini beda ya, karena yang nggak bulat ini 158, sama holonya itu sebenarnya ada 40 totalnya. 39 ini sama semua. 39 ini maksudnya yang normal ada, yang 40 itu Pikachu beda desain. Aku belum punya sih. Jadi anggapannya itu ada 158 desain sama satu Pikachu yang holo beda desain. Jadi ada 159, anggapannya gitu ya. Jadi belum ketahuan sampai 160 itu desain 160-nya yang gimana belum ketahuan. Cuma ya gitu. Cuma kan kayak adalah batasannya, jadi udah pasti gitu buat ngoleksinya. Jadi itu keresahan pertama tentang full setnya berapa. Seandainya officialnya itu bilang ini full setnya benar 200, jadi kan enak guys. Ya intinya satu pertama itu. Yang kedua, keresahan kedua tentu aja desain guys. Desainnya itu gimana ya, karena backgroundnya terlalu rame. Ini backgroundnya terlalu rame, terus karakternya kadang ada yang kecil, ini karakter ini gede. Jadi walaupun ini mungkin karena ada belahan jeli di sini, jadi dimajukan gitu anunya, desainnya jadi kelihatan gimana ya. Coba kayak ini aja, kayak desainnya Pokemon. Sebenarnya tuh yang bikin masalah tuh yang background sih, background karakternya. Sama kalau di Pokemon ini kan kita dikasih ini nih, tulisan logo Pokemon gitu kan. Tapi kalau di One Piece masa cuma polosan gini guys. Terus desain belakangnya lagi tulisannya not for sale. Lah, ini jadi nggak boleh dijual nih. Kalau kita dijual dapat pidana nih. Terus kita nggak dikasih logo, nggak dikasih apa ya, namanya tuh logo Toei itu logo gini guys. Logo gini yang buktikan kalau dia itu original dan official. Ini kita nggak dikasih guys. Kalau Pokemon mungkin ya Pokemon Coin gitu, SNI mungkin maksudnya tulisan One Piece-nya di belakang gini ya. Kalau Pokemon kan tulisannya di depan tuh. Tapi kalau Pokemon yang koin One Piece di belakang, jadi di depannya nggak usah dikasih. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Ya pokoknya intinya desainnya sangat meresahkan sih guys. Kalau ada yang bilang desain ini bagus, aku sih bilangnya enggak ya. Tapi kalau orang bilang jelek, ya aku bilangnya iya sih emang jelek. Kalau dibandingin Chiki Coin Pokemon ya kurang lah. Karena waktu di Pokemon Spin tahun 2000 itu desainnya malah lebih bagus guys. Masa kalah sama desainer tahun 2000? Tahun 2021 aja Chiki Coinnya desainnya udah kayak gini guys. Kayak ada penurunan gitu dibanding Pokemon Spin atau Pokemon Smash ya. Yang lebih bagus menurutku ya. Kalau kalian bilang ya, kalau ngasih kritikan kasih juga lah saran gimana. Ya dulu aku juga waktu Chiki Coin ngikutin desain Chiki Coin buat lengkap apa tuh generasi 1 kan bisa aja diginiin kan tetap bagus aja menurutku ya, tetap bagus aja. Kayak ya Chiki Coin lebih bagus sih menurutku desainnya. Misalnya desain yang dimana sih yang bagus tuh ya simple aja gini, kayak misalnya gini ada tulisan Digimonnya, terus ada nomornya, ada nama Digimonnya, backgroundnya nggak usah terlalu rame-rame gitu. Kalau ini Pokemon Digimon api ya berarti backgroundnya merah gitu, belakangnya juga nggak terlalu rame, tapi bisa aja tulisan Chiki Coin gitu. Dulu aku juga sering guys bikin kayak ya buat hepan-hepanan desain gini tuh, yang Chiki Coinnya apa tuh, Chiki Coinnya double atau yang triple ya dibuat sendiri buat seru-seruan aja gitu kan, lebih enak guys ngeliatnya. Kita tuh ngasih masukan, kita ngasih atau ngata-ngatain itu desainnya jelek ya karena ya emang jelek, mau kayak gimana lagi. Jadi kayak gini aja bagus kan, kayak backgroundnya nggak usah terlalu kayak inilah, maksudnya kayak screenshotan episode gitu backgroundnya. Mending background tuh kayak misal nih Brook tuh dia
lebih dominan warna oranye apa ya, ke bulunya ya, berarti backgroundnya oranye atau ngikutin arts lah. Misalnya artsnya Joe dia lebih dominan oranye, berarti backgroundnya oranye. Atau artsnya Pangharjar yang ada es atau api ya, dominannya di warna merah atau biru kayak gitu guys. Ini aduh, kalau cuman desain misalnya ya, coba Ciki bisa tanyakan ke kita yang suka sama koleksi gini kan. Kalau koin gini ya lumayan lah, maksudnya desainnya lebih enak dilihat lah ketimbang kayak ya, tapi memang ya gimana ya, kalau menurut Cikinya bagusnya kayak gitu ya sih nggak apa-apa juga ini, tapi kan kayak gini masih enak juga ngeliatnya kayak gitu. Yang penting tapi sih sebenarnya aku lebih ngeluhin desainnya itu kok nggak ada logo One Piece atau tulisan One Piece-nya di depan, nggak kayak Ciki koin Pokemon, ternyata kan di belakang kan ditulisnya, terus ditulisan not for sale lagi. Itu artinya apa ini kok not for sale, maksudnya nggak boleh jualan kita. Ciki koin kemarin nggak ada tulisan guys, nggak ada tulisan itu, nggak ada tulisan not for sale guys. Jadi ini masih boleh diperjualbelikan, boleh buat dibarter, boleh ya kan. Kalau tulisannya not for sale itu kan artinya tidak dijual tuh. Ini maksudnya kita nggak boleh jualan atau gimana sih guys? Atau desainnya belum jadi? Kalau kalian kalau ada yang masih protes kayak bilang, kalau bang paling kamu tuh nggak ikut gacha itu, gacha Ciki Ball, taunya cuman beli udah lengkap doang gitu. Jadi aku masih ada guys, kalau nih yang doublean Ciki Pokemon masih ada. Terus aku juga punya doublean Ciki Pokemon yang masih segel, nggak tahu ini Pokemonnya dapat apa juga nggak tahu. Nih masih banyak guys yang segelan. Aku juga beli guys, walaupun nggak sebanyak teman-teman di sana yang belinya, karena Ciki Ball yang berhadiah itu masuk ke sininya telat guys. Jadi aku ya waktu aku udah mau koleksi udah banyak yang lengkap, jadi aku sih mending ya kalau emang nggak bisa gacha semua ya beli yang dari kolektor aja, karena kalau di barter juga nggak bisa. Jadi kalau kalian ada yang bilang kamu tuh nggak mau beli Ciki Ball yang One Piece itu karena nggak cuan, ya dulu juga aku beli Ciki Pokemon nggak cuan guys, karena aku beli Ciki Pokemon dulu itu orang-orang udah pada lengkap, udah pada punya set berapa, 2 atau 3 atau 4, aku juga baru mulai. Terus kalau mau beli dari tempatku yang Pangkalan Bun Kalimantan Tengah itu juga kayak ongkir 50.000. Harga Ciki koin berapa sih, kayak beli ongkir dapat Ciki koin lah jadinya, untuk gitulah pokoknya. Jadi yang kedua, keresahan kedua itu desain. Semoga ini sampai ke orang dalam atau ke Cikinya ya, desain. Jadi kalau misalnya Ciki mau buat lagi sama anime yang lain, diperhatikanlah desainnya, tolonglah. Ini sebenarnya bagus sih, mau dikoleksi sampai misalnya ada 300 pieces per setnya juga kita bakal beli guys kalau desainnya bagus. Yang ketiga, keresahan ketiga ini tentang iklannya guys. Masa sampai sekarang IG official Cikinya tidak ada mengiklankan tentang Ciki Ball yang berhadiah Ciki koin One Piece. Setauku kalau mau kerja sama One Piece itu harganya nggak murah guys. Bahkan kalau kalian tahu Marathon, dia waktu live mau pakai nama Thousand Sunny di judulnya, itu ngurus perizinannya susah banget guys. Jadi buat bikin thumbnail atau buat bikin judul live aja yang pakai kata Thousand Sunny-nya untuk dikomersilkan, itu aja izinnya susah guys, apalagi yang kayak gini. Ini misalnya dia dapat izinnya aja susah, masa dia mau ngiklanin ini dengan cara yang aneh gitu guys. Belum rilis udah disebarin Cikinya sama orang, nggak tahu orang dalam atau apa ya pokoknya gitulah. Masa marketingnya Ciki sekelas itu doang guys. Jadi itu sih iklan. Jadi ya gimana ya, pada akhirnya memang kita bakal tahu nih, kita tahu kalau Ciki Ball-nya ya collab atau apalah nggak tahu, berhadiah Ciki One Piece. Cuman
masih nggak terima aja sih cara mereka iklaninnya, masa kayak gitu, masa di Ciki official nggak ada buat ngepost kayak gini. Apakah mereka meremehkan fans One Piece di Indonesia yang tidak mungkin se-booming Pokemon saat hype-nya Ciki koin Pokemon keluar? Kayaknya kalian salah itu gitu, salah sasaran aja sih guys. Misalnya ini desainnya bagus, setnya jelas berapa, pasti bakal lebih laku dari Ciki Pokemon yang tahun 2021 itu guys, yakin sih. Oke, terus yang keempat, yang terakhir, keresahan terakhir. Sebenarnya ini nggak pengen diungkapin karena ini kayaknya lebih ke personal mungkin ya. Karena aku agak risih aja sih, bukan lebih ke keresahan sih, agak risih aja. Karena dulu kan aku pernah kerja tuh di admin gudang salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, jadi admin gudangnya. Jadi aku tuh tahu kalau barang di gudang itu dia tidak bisa langsung diperjualbelikan ke konsumen. Jadi harus ada tahapannya tuh. Orang gudang itu cuma bisa menyalurkan barang itu ke sales. Dan sales itu ada dua, sales retail sama sales SA atau subagen. Nah, sales subagen itu dia udah ada agen yang harus di dropkan barangnya itu. Jadi kayak ya udah ada anunya lah, call sheetnya lah buat ngedrop barang ke agen-agen. Jadi nggak bisa itu sales bawa barang dari gudang langsung jual dengan harga perusahaan ke konsumen, itu nggak ada kayak gitu. Walaupun ya kadang ada sih yang ngakalin, cuman ya itu melanggar SOP sih. Jadi kayak aku ngeliatnya risih aja sih, karena bukannya aku sok suci ya, kayak nggak melanggar SOP, cuman kelihatannya aneh aja gitu. Kayak kok orang gudang bisa foto barang di gudang terus nyebarin kalau dia mau jualan ini itu langsung ke konsumen. Aku sih sebenarnya nggak begitu peduli ya, karena itu nggak merugikan aku juga, dan perusahaannya sih sebenarnya nggak rugi, omsetnya juga bagus-bagus aja kan, kejual aja barang. Cuman caranya aja yang jelek menurutku. Salesman retail itu dia juga punya outlet, atau di call sheetnya itu ya udah ada gitu loh outletnya, minggu ini dia ke outlet mana, minggu itu kemana. Jadi nggak bisa juga sales retail itu jual langsung ke konsumen. Nah, orang yang ngepost ini, dia ngepost kayak lagi di gudang Ciki, langsung ngedrop satu karton ke konsumen, walaupun harganya mungkin agak naik sedikit ya dari harga yang dipakai perusahaan untuk ngedrop ke sub agen atau ke outlet retail. Cuman jatuhnya itu kalau misalnya dia ngedrop langsung ke konsumen tapi notanya dibuat ke nota agen atau ke nota retail, ya itu jatuhnya fraud sih sebenarnya. Jadi kalau aku sebagai atasan sih, misalnya aku jadi atasannya ya, itu bakal aku tegur sih, karena itu harusnya juga SP, malah sampai harus di resign kan, karena itu fraud sih hitungannya. Walaupun omsetnya perusahaan itu nggak pengaruh, karena tapi ya itu tetap fraud sih, mau 1000 juga fraud sih. Jadi dia kayak jualan ke konsumen pakai nota untuk subagen atau untuk outlet retail dengan nota, misalnya ini di perusahaan itu jual satu karton itu 150.000 misalnya, terus agen itu belinya seharga 150.000, harga perusahaan itu. Cuman waktu subagen itu jual keluar atau dia mau jual ke konsumen, dia matok harga sekitar 160 misalnya gitu ya. Nah, si orang yang punya link ini kayak misal langsung dia jual langsung 160 ke konsumen, tapi di notanya dia tulis 150 dan dijualkan ke subagen. Jadi kan anggapnya dia udah perot 10.000 tuh satu karton. Ya itu aja sih yang buat risih sebenarnya. Jadi ya emang kayak personal sih, cuman rezeki orang beda-beda lah. Cuman aku tetap melihatnya kayak risih aja gitu loh. Masa sekelas apa ini, perusahaan apa, Indofood ya, perusahaan Indofood segede Indofood yang menaungi Ciki, masa SOP-nya seecek itu gitu loh. Tapi ya udahlah, anggapannya gitu aja lah pokoknya. Ya itu keresahanku yang ada 4 keresahan. Pertama, full setnya berapa kita belum tahu, officialnya belum ada bilang info juga, tapi cuma kita tahu dari kolektor yang udah banyak beli, mungkin cuma mentok di 200. Yang kedua, desain. Ya paling nggak misalnya desainnya memang maunya kayak
gambar ceweknya nggak sampai full karena ada belahan, ya dibaikin backgroundnya aja lah, sama dikasih tulisan One Piece lah. Jadi tulisan One Piece yang ini ya taruh di depan sini lah, dibengkokin juga nggak apa-apa. Ya kalau bisa juga dikasih nama itu, karena nggak semua orang nonton One Piece, jadi nggak ada yang nggak tahu juga namanya apa. Yang ketiga ya tadi tentang iklan sih, masa udah capek-capek izin ke One Piece-nya buat bikin ini tapi nggak diiklanin gitu. Ya walaupun akhirnya cara marketingnya ngiklaninnya dengan ada orang yang muja-muja nggak jelas, padahal ya gitulah pokoknya. Yang keempat tadi aja sih, agak risih aja ngeliat orang gudang jualan gitu. Tapi itu kalau misalnya dia orang gudang ya. Kalau case-nya dia itu cuman ngambil foto yang di gudang itu buat pancingan, ya nggak apa-apa. Misalnya siapa tahu dia emang cuman konsumen aja, cuman dia tahu kalau di agen itu lagi banyak stok dan dia bisa bikin pre-order, dan kayaknya cuma jasa gitu, jasa buat beliin itu buat ke konsumen lain yang di daerah lain yang itu yang belum ada, ya nggak apa-apa, itu nggak masalah karena itu nggak menyalahi aturan. Cuman kalau dia orang gudang, ya aku sebagai orang yang pernah kerja jadi admin gudang itu buatku risih aja sih ngeliatnya, walaupun ya nggak merugikan aku juga sih. Ya pokoknya gitu aja lah, 4 keresahan. Jadi apakah aku bakal lanjut ngoleksi ini? Kayaknya enggak sih. Cuman kalau misalnya video ini ya nggak mungkin viral sih, cuman ya berharapnya video ini sampai ke Ciki, minimal ke orang dalam Ciki, bisa disampaikan ke Cikinya, ke atasannya, atau ke marketingnya. Kalau kedepannya mau bikin koin lagi, kita juga ngarepin bakal bikin lagi collab sama anime apapun, desainnya dibagusin dan full setnya di inpoint. Jadi gitu aja sih. Ya semoga ini bisa sampai ke orang manapun, mau dia cuma orang biasa atau pegawai biasa, semoga sampai ke dia, terus dia bisa sampaikan ke yang lebih atas atau apa, nggak tau lah. Kalau viral juga bagus. Kalau misalnya ini video sampai 1 juta, ya kita bakal beli 1 karton ini, 1 karton Cikibol. Jadi kita bakalan pura-pura suka juga kalau ini viral videonya. Tapi nggak mungkin juga sih, karena subscribernya juga masih 2000, jadi nggak mungkin sampai viral ya. Tapi intinya gitulah. Jadi buat kalian yang ya, itu cuma pendapatku ya. Kalau ada orang yang bilang bagus ya terserah lah. Tapi kalau buatku desainnya ini emang kurang bagus dan jelek ya. Dan apakah ini worth it buat dikoleksi? Ya kalau kalian suka ya koleksi aja, nggak apa-apa. Karena aku nggak suka tuh kayak desain yang kayak Nami, cuma beda ngadep tapi ternyata desainnya beda. Jadi kayak Nami yang ngadep kanan, ngadep kiri, itu kayak dikoleksi kayak aneh aja gitu loh. Masa batasan koleksi kita cuman segitu gitu kan, nggak juga lah. Misalnya ini aja lah, aku figur lah ya, aku contohnya ke figur aja kali ya, karena aku cuma contoh punya figur. Ini figur ini Luffy nih, ini Luffy Ars Barati, ini Luffy Enies Lobby. Kan enak aja ngeliatnya kalau beda. Masa kalau sama, misalnya Nami di Pangharjat ada 2 sama, cuman beda tolah-toleh doang, kan lucu juga ngeliatnya. Jadi ya gitu aja. Semoga video ini sampai ke orang-orangan Ciki. Dan kalau video ini sembus 1 juta view, nggak mungkin banget, kita bakalan unboxing 1 karton Cikibol buat kita review. Apakah kita bakalan dapat beda banyak? Tapi ya nggak mungkin viral sampai sekarang sih. Ya intinya gitulah keresahan Fani Setiawan tentang Ciki koin One Piece. Kalau kalian yang masih mau ngelanjutin koleksi ya nggak apa-apa, karena masing-masing orang kan beda seleranya. Kalau aku sih kayaknya nggak dulu dah ya. Mungkin kalaupun mau ya paling kita cuma nyari yang Bondsman aja kali ya, atau Doflamingo. Enel juga nggak ada sih. Ini Snackman. Ya pokoknya intinya gitu. Terima kasih sudah nonton. Yang nggak nonton pun nggak apa-apa. Semoga ini sampai ke salah satu orang-orangan Ciki, atau orang-orang yang merasa dirinya orang dalam Ciki, terserah lah.
Pokoknya gitu. See ya and the next video.